fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat dosanya ketimbang pembunuhan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 golongan dari umatku, kata Kanjeng Nabi, hum kufarun billahil azim. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya, artinya mereka tertutup dari rahmat Allah. Seandainya mereka mati dalam posisi ini, maka ini sangat berbahaya. Ini nanti di akhirat mungkin bisa jadi mereka ya bisa masuk ke alam neraka. Ya. Yang kedua, orang yang paling berat mendapatkan syafaat Nabi. Kalau seandainya dia sebelum taubat mati duluan. Wa yajununal anahumul mu'minun. Dan mereka merasa beriman, Bapak Ibu. Ini lucunya ini. Ya, mereka punya kelakuan dosa-dosa besar ini, tapi mereka merasa beriman kepada Allah. Menganggap ini biasa gitu. Nomor berapa ini ya? Nomor 7. Siapa orang yang ketujuh? Wasa'i fil fitani. Orang yang menebar fitnah. Orang yang menebar fitnah. Berhati-hati dengan fitnah. Fitnah ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini sangat kejam sekali. Bahkan Allah memberikan penjelasan tentang fitnah ini. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Satu dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Kata Allah, wal fitnatu asyadu minal qatl. Itu yang pertama. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih keji daripada pembunuhan. Itu yang pertama. Jadi kata Allah, wal fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat dosanya ketimbang pembunuhan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 217 Allah mengulang kalimat ini. Apa kata Allah? Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan pembunuhan dan fitnah itu lebih besar dosanya ketimbang pembunuhan. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa bisa begitu? Kalau orang membunuh, dibunuh selesai urusan, tuntas saat itu juga. Betul begitu? Tapi kalau orang difitnah, itu dibunuh karakternya, dibunuh status hidupnya. Orangnya masih ada, tapi rasa malunya yang gak hilang-hilang. Ya Allah, ya Karim. Makanya lebih dahsyat, seperti orang diracuni, mati enggak, kesiksa iya gitu. Itu fitnah, Bapak Ibu. Sampai Nabi mensunahkan kita nih tiap hari sebelum salam ketika sholat itu ada doa. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min adabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Itu doa yang mesti kita baca tuh sebelum salam, lagi sholat tahiyatul akhir. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu ya Allah daripada azab kubur, dari azab neraka, dari azab jahanam, dan fitnah hidup mati. Ya Allah, berlindung daripada fitnah hidup. Berapa banyak saat ini orang difitnah ketika hidupnya, menanggung rasa malu yang tiada taranya. Di masyarakat dia malu, kenapa? Difitnah oleh orang. Ya Allah, ya Karim. Yang paling bahaya lagi, Bapak Ibu, fitnah kematian. Tahu fitnah mati bagaimana? Matinya su'ul khotimah,
matinya lagi joget-joget, matinya lagi main kartu, matinya lagi berzina. Bagaimana ini orang di masyarakat? Dengan mata manusia aja sudah hina, apalagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, makanya dibaca doa ini. Yang bahaya lagi Bapak Ibu, sekarang nih ada fitnah Dajjal. Dajjal itu nanti makhluk Allah Bapak Ibu, yang saat ini sedang dikerangkeng, nanti bakal keluar si mata satu, si picek. Tapi sekarang Bapak Ibu, Dajjalnya belum keluar, tapi fitnahnya sudah di mana-mana. Apa makna Dajjal itu? Orang yang punya mata satu, artinya hanya bisa melihat dunia, tapi matanya nggak bisa melihat akhirat. Itu picak namanya. Picak dengan akhirat. Dunia mah dia ngelihat, tapi akhirat gak kelihatan. Sehingga ini orang ahli dunia, cinta dunia, bangga dengan dunia, rakus dengan dunia, hidupnya hanya mengejar-ngejar dunia. Berangkat pagi nyari dunia, pulang ngitung dunia, tidur mikirin dunia, sampai mimpi mikirin dunia, bangun tidur mikir dunia. Ini sedang terkena Masih Dajjal, terkena fitnah Dajjal. Ya Allah ya Karim, hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Ini fitnah yang luar biasa. Kalau orang sudah terkena fitnah ini, harapan ibadah akan menurun, rasa giroh ibadah akan menurun, akan menipis, sehingga kepercayaan akhirat sudah hilang. Diajak sholat, buat apaan sholat? Saya sholat kagak kaya-kaya, saya sholat. Nah, hati-hati. Diajak ngaji kagak mau, buat apa ngaji? Duduk doang, pegal pantat, ngapain ngaji? Begitu pikirannya Bapak Ibu. Orang ngaji nggak kaya-kaya, begitu-gitu aja orang ngaji. Dipikir dunia akan mengekalkan dia selama-lamanya. Padahal setiap hari kain kafannya sedang ditenun untuk dirinya. Bahkan Israel sudah memantau tiap hari, menunggu perintah Allah, kapan ini dicabut nyawanya. Ya Allah ya Karim Bapak Ibu rahimakumullah. Ini Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan fitnah dunia, dengan fitnah ini, terutama tadi fitnah hidup. Berhati-hati kita dalam bermuamalah dengan manusia. Seandainya itu jalan yang tidak baik, jangan dilaksanakan. Berapa banyak orang sekarang mengambil jalan pintas instan, pingin kaya dengan cara menipu, pingin kaya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, curang dalam berdagang, curang dalam berbisnis. Na'udzubillah min dzalik. Ini siapa mereka? Mereka orang-orang terkena fitnah dunia Bapak Ibu. Dia nggak sadar sedang bermain api dengan dunia. Padahal dia nggak berpikir sedikit pun bahwa dunia kehidupan ini hanya sementara, dan ini hanya permainan sementara, permainan belaka. Ya Allah ya Karim, coba saya tanya, seandainya di dunia ada orang miskin banget, ada nggak orang nggak makan 3 hari? Ada nggak ceritanya orang nggak makan 3 hari gitu? Ada nggak? Orang miskin banget ada nggak? Nggak ada tuh, nggak ada tuh ceritanya tuh. Kenapa? Di dunia ini Bapak Ibu, semiskin apapun kita masih bisa minta, masih bisa pinjem, betul begitu? Masih bisa pinjem, masih bisa minta sama orang. Pinjem nggak bisa, minimal minta sama orang. Itu dunia. Untuk menggajal perut. Tapi kalau ada orang nanti di akhirat Bapak Ibu, kalau dia kurang amal, mau pinjam sama siapa? Mau minta sama siapa? Sedangkan orang dua sama-sama butuh saat itu. Berpikir sama, saya selamat apa kagak? Semua orang berpikir begitu nanti Bapak di akhirat. Semua nanti di akhirat orang berpikir sama, saya ini selamat apa kagak? Itu aja udah pikirannya. Ya Allah ya Karim. Maka berhati-hati kita dalam bermuamalah, dalam berhidup dunia ini. Makanya Bapak Ibu, kenapa ada orang kena fitnah dunia? Karena manusia mementingkan gaya hidup, mementingkan gaya hidup. Kalau orang nyari rezeki untuk hidup pasti cukup, karena orang begini dijamin sama Allah. Wa min dabbatil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah.
Semua yang melata di dunia ini yang napak. Pertanyaannya, ada nggak makhluk Allah yang nggak napak di bumi? Ada nggak? Ada nggak? Yang nggak ada napak semua. Berarti semua yang di dunia ini, di bumi Allah ini, semua telah dijamin rezekinya oleh Allah. Kenapa kok ada orang bermasalah dengan dunia? Nah, ini Bapak Ibu yang mesti kita cari. Berarti ada sesuatu yang salah dalam mencari dunianya, sehingga mereka terjebak dengan dunia. Tadi salah satunya, mereka nyari dunia bukan untuk hidup, tapi untuk gaya hidup. Kalau untuk gaya hidup, seapapun dunia kita cari tidak akan pernah cukup. Karena semakin sosialnya hidup meningkat, semakin besar pengeluarannya. Yang kedua, fitnah kematian. Bapak Ibu hati-hati. Kita hidup di dunia enggak lama. Allah pesan dalam ayat Al-Quran, ini dibaca tiap hari, wajib sama khotib Jumat. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, kata Allah. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti wajib, senang tidak senang, mau tidak mau, kita wajib mempertahankan iman kita. Jangan sampai gara-gara dunia iman kita lepas. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Kalau sampai lepas dunia iman daripada kita, berarti kita siap menantang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siap dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu, seringan-ringan laka, kata Rasulullah, adalah satu biji batu yang sangat kecil ditempelkan di kakinya, mendidih otaknya. Batu kecil ditempelkan di jari-jari kakinya, mendidih itu otaknya. Itulah seringan-ringan neraka nanti di akhirat. Kata Rasulullah, yang paling berbahaya adalah ketika yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ketika nanti manusia dia dipindah alamnya dari dunia ke alam akhirat tanpa bekal iman. Naudzubillah min dzalik. Itulah secelaka-celakanya manusia ketika Allah wafatkan, wafatnya su'ul khotimah. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita jaga nih perbuatan fitnah ini, ya. Salah satu yang paling membahayakan, kata Nabi, bagi orang-orang yang merasa beriman tapi mereka ternyata terputus dari rahmat Allah, mereka lah orang-orang yang menebar fitnah, dan orang-orang yang terkena fitnah juga di situ dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga anak cucu keturunan kita, keluarga kita semua, dan jamaah kita muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dalam menapaikan dunia ini, sehingga kita sukses dunia ini dan akhiratnya dengan modal iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.